Kemudian Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kemudian jika telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh atas ciptaanku itu, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Allah bilang kepada malaikat, nanti kalau ini sudah jadi nih ciptaanku yang bernama Adam ini jadi, aku tiupkan ruh, maka kalian harus sajidin, harus sujud. Oke, kata malaikat. Nanti di kemudian hari iblis yang kemudian menolak untuk bersujud itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama ini yang bernama Adam dibuat dengan tinggi 60 hasta. Dalam hadis, 60 hasta itu kira-kira 30 meter. Sampai ujung situ dah, sampai kubah itu dah 30 meter. Ada kali ya? 30 meter panjangnya. 30 meter dan ganteng sekali. Ganteng sekali. Kata Nabi Muhammad ketika dimi'rajkan oleh Nabi, kan bertemu tuh dengan nabi-nabi diantaranya Nabi Adam. Mengatakan bahwa kegantengannya Adam tuh Nabi Yusuf tuh gantengnya setengahnya Adam. Gitu. Tapi yang kita kenal selama ini kan yang paling ganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu tuh kalau lagi hamil tuh nah banyak-banyak lah gitu kan. Bapaknya hitam, maknya hitam, masih dia kencang ngaji Yusuf tuh kan. Tidak apa-apa namanya berusaha kan, ikhtiar siapa tahu. Kok lahir putih? Mana tetangga nih berarti kan. Dari mana asal-usulnya? Salah pula nanti warna kulitnya berubah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya dibayangkan waktu itu Nabi Yusuf saja yang kegantengannya setengah itu sudah berhasil membuat para wanita-wanita di saat itu mengiris tangannya sebab terpesona dengan kegantengannya Yusuf. Tak terbayangkan kalau misalnya di waktu Adam ada banyak wanita, untungnya waktu itu hanya ada Hawa saja. Jadi aman. Karena fitnah laki-laki adalah perempuan begitu ya. Dan setelah itu didiamkan sama Allah, tidak langsung ditiupkan ruh. Setelah dibentuk jadi itu berupa fisiknya, didiamkan selama 40 tahun lamanya. Diam di situ dia, baring, belum dikasih ruh. Maka ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa 40 tahun inilah batas. Maka kalau manusia sudah mencapai batas 40 tahun, kok sikapnya belum berubah, kok masih belum mau sholat, nah itu tanda-tanda lah. Sampai nanti ajal menjemput, ya kayak gitu-gitu saja. Kecuali mungkin ada hidayah Allah yang diberikan di kemudian hari. Tapi rata-rata, kalau ditengok sepanjang sejarah itu polanya seperti itu. Makanya dalam konstitusi kita, batasan minimal menjadi kepala negara adalah 40 tahun. Belum diubah. Sebelum akhirnya yang belum berumur 40 itu lolos kan akhirnya begitu. Sebab apa? Sebab memang menurut teori dalam agama kita 40 tahun itu usia yang matang, minimal kematangan seorang pemimpin. Sepintar-pintarnya dia, sekaya-kayanya dia, usia sangat menentukan. Dia sudah jagoan sejak SMA, sudah menjadi pemimpin ini, sudah punya usaha ini, tidak pengaruh. Karena memang teorinya tingkat kematangan umur, maka tengok Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun, memang batasnya itu 40, itu nggak bisa ditawar begitu. Kecuali memang aktenya dituakan. Orang-orang dulu tuh biasa KTP atau aktenya dituakan gitu ya. 40 tahun. Maka selama 40 tahun itu didiamkan. Jadi kalau ini analogi saja ya, tapi bukan berarti untuk menyerupakan. Kalau kita bikin tembikar atau kerajinan tangan yang dari tanah liat, itu dia bata misalnya, itu diangin-anginkan, dimatangkan, dibakar dulu, didiamkan selama 40 tahun. Maka setelah itu malaikat kemudian pada saling bertanya, dan dikisahkan menanyanya itu kepada Azazil. Azazil ini adalah moyangnya iblis gitu ya. Karena dia yang paling dekat dengan Allah. Di waktu itu ketika malaikat ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, itu dimintanya Azazil ini yang kemudian menyampaikan. Maka malaikat menyampaikan kepada Azazil, kami takut dengan wujud sosok ini. Kira-kira apa dia? Kata para malaikat. Lalu kemudian Azazil mengatakan, apa yang kalian takutkan? Coba nanti biar aku tes dulu dia, kira-kira bentuk benda ini seperti apa. Maka
sama Azazil, dimasukilah lubang hidung Adam tuh, dan ternyata bablas keluar dari tuh lubang belakangnya, duburnya. Maka kata Azazil, wah aku nggak bisa menguasai makhluk yang ini. Aku juga nggak tahu ini makhluk apa, katanya kan begitu. Nggak bisa dia aku kuasai, karena Azazil ini yang paling bisa kemudian memasuki apapun begitu, kata dia, nggak bisa. Maka kemudian ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa lubang hidung, lubang mulut itu adalah salah satu jalan bagi setan, bagi iblis untuk memasuki jasad kita. Dan sebenarnya iblis itu tak mampu dia merasuki jasad manusia, itu tak mampu. Cuma kadang kita saja yang mengundang dia. Kita bersekutu dengan dia. Salah satunya apa? Contohnya ketika kita menguap. Ini juga sering saya lakukan, kelewat terus. Menguap tidak ditutup gitu. Menguap dia panjang pula. Lebar-lebar, selebar mungkin dia menguap. Maka masuklah dari lubang hidung, dari lubang mulut itu iblis ke dalam jasad kita. Itu kenapa salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul adalah ketika kita berwudu disuruh menyempurnakan dengan istinsyak namanya. Istinsyak adalah menghirup. Nah, jadi bukan hanya membasahi lubang hidung ya, tapi menghirup air itu sampai terasa pedih. Kok pedih ya? Ya memang itu tempat setan tuh di situ, begitu. Sehingga terasa pedih. Istinsyak ini sempat populer kemarin ketika kita ada wabah COVID. Karena salah satu alternatif yang paling termasuk ampuh untuk mengusir virus-virus itu adalah dengan menghirup air memasuki lubang hidung kita sampai terasa di sini. Dihirup dan dibuang. Maka termasuk kesunahan menguap juga kita tutup dengan tangan kiri. Kita tengok orang tuh kadang sholat. Wah, ketika hoak tadi itu seberapa banyak iblis masuk ke dalam lubang hidungnya, ke dalam lubang mulutnya. Termasuk salah satu cara bagi iblis adalah masuk ke dalam jasad kita. Kita tidur dalam kondisi yang tidak suci. Sebab sebuah hadis mengatakan barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka kemudian akan malaikat jaga fisiknya, malaikat akan masuk ke celah-celah bajunya. Sehingga Bapak Ibu, tak mungkin guna-guna itu bisa merasuki kita. Tak mungkin santet itu bisa menghinggapi tubuh kita jika kita tidurnya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan berwudu. Maka kita bisa tengok diri kita masing-masing. Apakah kita main tidur saja? Bahkan nauzubillah, misalnya habis kencing tidak dibasuh dengan sempurna, tidak dibilas dengan sempurna, tahu-tahu main tidur aja. Bahkan kalau misalnya kita baru pergian dari luar, karena saking ngantuknya langsung kita masuk ke kamar, naik kita keranjang. Bawa apa saja kita naik itu, bawa debu dari luar, bawa jin-jin yang nempel, bawa setan-setan yang kemudian menghinggapi badan dan fisik kita, sehingga aura rumah kita menjadi rumah yang kurang baik. Maka Nabi punya kebiasaan pergi dari manapun selalu sebelum pulang mampir ke masjid, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, baru kemudian masuk ke rumahnya. Itu salah satu yang diajarkan guru kami dulu. Kami ketika tinggal di Jakarta itu kan jalanan tahu sendiri, Jakarta jarak tempuh yang harusnya 15 menit itu bisa jadi 45 menit. Karena saking macetnya, saking capeknya, pulang ke rumah itu energi kita menjadi energi jahat. Sehingga kita sampai rumah bawaannya udah pengen ngamuk aja. Ditambah misalnya istri sudah ngomel, anak ribut begitu kan, makanan tidak tersedia, wah itu sudah mulai muncul. Maka disarankan gitu untuk berhenti dulu. Kalau tidak ketemu musala masjid, minimal ke SPBU, ke toiletnya, untuk wudhu, untuk buang hajat, sehingga pulang dalam keadaan energinya sudah tercas kembali. Ketemu sudah bisa menyunggingkan senyum kembali di bibir kita, di mulut kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidur tidak dalam kondisi wudhu, yang terjadi adalah ya setan, iblis yang kemudian menguasai. Maka sering kemudian orang yang tidur dalam keadaan tidak suci dihinggapi dengan mimpi yang buruk. Ada orang tuh yang saya ini rajin lah sholatnya, cuma kok rasa-rasanya mimpi itu buruk terus begitu. Dan Nabi mengajarkan cara untuk menghadapi mimpi buruk.
yaitu ketika terbangun, ketika masih shock dan masih nafas tersengal-sengal, itu disunahkan untuk bertawud a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi meludahnya nggak pakai airnya, nggak gitu, enggak ya. Meludahnya isyarat saja, simbol saja. Jangan sampai nanti mimpi buruk di atas ranjang itu menjadi mimpi buruk berikutnya, meludahi muka lakinya tuh kan. Talak 3 langsung besoknya, kurang ajar kau nih dek, meludahin aku banyak. Nah, 3 kali ludahnya, maka ta'awud 3 kali lalu meludah. Nah, di antara kesunahan lainnya kalau misalnya mimpi buruk, jangan diceritakan. Jangan diceritakan ke orang. Sebab apa? Sebab apalagi kalau kita menceritakannya ke orang yang salah. Semalam tuh aku mimpi lagi giling cabai tuh. Apa maknanya ya? Nah, itu laki awak tuh nak kawin lagi lah katanya gitu kan. Kepikiran dia, dicek HP-nya satu-satu kan, chatnya dibukain semuanya. Padahal mimpi biasa saja giling cabai, dia kan terengah-engah karena kepedasan nyiprat ke matanya. Apa tafsir makna mimpi itu ya gitu. Dia aneh-aneh akhirnya kan ditafsirkannya, menceritakannya salah pula kan gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Ar-Rahman bahwa khalaqal insan min solsolin kal fakhar, bahwa dia menciptakan manusia ini dari tanah kering seperti fakhar, seperti tembikar. Tembikar tuh itu ya, bahan untuk membuat apa gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita ini keras dan kuat seperti tembikar itu. Tapi kemudian kenapa iblis itu bisa? Sebab di hadis lain dikisahkan bahwa diceritakan, disabdakan inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Bahwa ternyata kerajaan iblis itu diletakkan di atas air. Bisa tuh di sungai, tapi yang paling banyak di lautan. Kerajaan iblis. Makanya kita di Indonesia ada legenda Nyi Roro Kidul. Sebab memang itu tempatnya, Nyi Blorong. Apalagi di Batanghari ada penunggunya, buaya putih kalau di Batanghari. Jin, iblis, setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Summa ya ba'atsu saraya, lalu kemudian dia utus bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilata a'dhamuhum fitnah. Lalu kemudian pengikut yang paling dekat, yang paling tinggi levelnya adalah iblis yang paling besar fitnah atau godaannya kepada manusia. Maka yaji'u ahaduhum fayaqul, sebagian dari mereka ada yang datang kepada Tuhan, kepada raja iblis ini, kemudian mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku telah menggoda manusia ini, aku telah membujuk manusia yang begini. Maka fayaqulu ma sana'ta syai'a, datang yang lain, kata raja iblis, kamu belum melakukan apa-apa, belum dianggap prestasi. Lalu yang lain datang, summa yaji'u ahaduhum fayaqul, maka yang lain datang kemudian ma taraktuhu hatta farraqat bainahu wa baina imraatihi. Yang lain datang kemudian, aku tadi telah berhasil meninggalkan, aku tadi telah berhasil memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Maka kata raja iblis, qala fayudnihi minhu fayaqul na'am anta. Kata raja iblis, ya, sebaik-baik kamu adalah adalah iblis yang dengan prestasi bisa memisahkan antara perempuan dengan laki-lakinya. Jadi Bapak Ibu, prestasi tertinggi level iblis yang paling tinggi ketika dia berhasil membisiki kalimat-kalimat yang menganjurkan kepada seorang laki-laki atau perempuan untuk berpisah dengan pasangannya. Maka peluang iblis itu mampu menguasai tubuh kita itu banyak macamnya. Di antaranya tadi membisiki, min baini aidihim, dari depan dia akan datang, wa min khalfihim, dari belakang dia datang, wa min tahtihim, wa min fauqihim, macam-macam digempur kita, wa an yaminihim, wa an syama'ilihim, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bisa dia dari depan, dari belakang. Segala penjuru kita akan digempur habis-habisan, tergantung di bagian mana kita nanti akan terkena celahnya.
Di kisah yang lain, peluang iblis nih, ini tentang godaan iblis, dikisahkan bahwa ketika Nuh disuruh sama Allah untuk membuat perahu, lalu kemudian diminta untuk berlayar dengan tanda-tanda bahwa nanti akan muncul air dari bagian dapur belakang, maka di saat itu naiklah kamu ke perahu. Naiklah Nuh bersama pengikutnya. Tiba-tiba ada orang yang mulutnya seperti mulut sapi. Maka Nuh tiba-tiba heran, ini bukan umatku nih, gitu. Maka didatangi sama Nuh, lalu kemudian ditanya, engkau siapa? Dari mana kau datang? Gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, orang yang aneh ini mengatakan bahwa aku kesini juga karena terpaksa sebab aku diutus oleh Allah. Dan tujuanku kesini adalah untuk mengajarkanmu dan juga untuk menggoda para pengikutmu agar walaupun jasadnya dia bersama kamu tapi hatinya dia mengikutiku. Maka Nuh kemudian tahu bahwa ini adalah iblis. Maka diusir sama Nuh, pergi kamu, jangan ikut di bahteraku. Lalu kemudian dia menyampaikan bahwa tunggu, jangan kau usir aku dulu, sebab Allah menyuruhku untuk mengajarkanmu 5 hal. Kunci bahwa nanti aku akan goda umat manusia dari 5 macam ini. Tapi aku hanya akan memberitahumu 3, yang 2 aku akan simpan karena itu adalah senjata pamungkasku, kata iblis. Datanglah turun malaikat Jibril dan mewahyukan kepada Nuh, bilang, wahai Nuh, tolong nego, coba iblis tuh. Bilang, yang 3 simpan, yang 2 pamungkas tuh tolong kasih tahu. Maka Nuh kemudian nego kepada iblis, wahai iblis, tolong kasih tahu yang 2 tuh, yang 3 simpanlah untuk kamu. Jadi kamu dapat yang banyak, saya dapat yang sedikit, tidak apa-apa, gitu. Nah, iblisnya ada bodohnya juga ternyata. Mau dia. Padahal sudah dikasih bocoran kan. Dia sesoleh apapun dia, jika masih ada rasa hasad yang 2 tadi itu. Yang dulu pernah dilakukan oleh iblis atas penciptaan dia sebagai api dan Adam sebagai tanah yang menyombongkan dirinya. Maka kata iblis, ini adalah dosa yang tertua dan juga yang pernah terjadi pada aku sehingga aku diusir dari surga oleh Allah dan dikutuk. Aku iri pada Adam sebab dia dijadikan sebagai khalifah dan diminta untuk bersujud malaikat kepada dia. Yang kedua, untuk urusan iri dan dengki ini banyak ya, kita sering menjumpai apapun bentuknya. Dan ini menjadi perhatian kita semua karena celah iblis itu bertengger di situ. Tetangga renov rumah sibuk bininya kan. Padahal jabatannya, pangkatnya pendek. Apa bisa renov rumah dia? Dari mana hartanya tuh? Ibu dia bertanya kepada lakinya kan. Bahkan lakinya mau tidur tuh tidak boleh. Jangan tidur dulu bang. Kita diskusi, kita ngobrol. Dari mana tetangga kita dapat harta gitu kan? Mending pula ditanya-tanya harta. Sibuk dia mengurusi tetangganya tuh. Jadi demam, jadi panas. Iri, hasad, dengki. Yang kedua kata iblis, dan orang tidak akan pernah bisa mengalahkan aku sesoleh apapun dia kalau ada sifat rakus dalam hatinya. Kenapa? Adam tuh kurang apa lagi kalau kita pikir ya di surga. Segala hal yang dia mau ada. Segala hal dia inginkan terbesit dalam hatinya langsung terwujud saat itu juga. Tapi dia masih kalah ketika kemudian dibisiki oleh iblis dengan ungkapan bahwa coba rasakan, ada buah keabadian yang harus engkau cicipi. Ada rasa rakus di situ. Ingin lebih karena
diiming-imingi dengan keabadian. Makanya kita mengenal dengan nama buah khuldi, ya keabadian. Bahwa nanti kamu akan kekal di surga, akan abadi, akan awet muda dan seterusnya. Tergodalah Adam, maka kemudian memakan buah itu. Rakus. Maka tidak akan bisa kita mengalahkan iblis kalau kita masih ada sifat rakus dalam hati kita. Ada juga kisah tentang 3 pemuda di zaman Nabi Isa. Nabi Isa sedang dakwah ceramah, datang 3 orang muda dan langsung protes. Wahai Isa, tidak usah banyak ngomong. Kami ini bahagia kalau kami punya harta. Kalau kami banyak uang, kami pasti bahagia. Kalau engkau teori-teori saja rasanya tidak perlulah gitu. Karena tidak akan menambah harta kami. Maka Nabi Isa mengatakan kepada 3 orang tadi, kalaulah engkau beranggapan bahwa harta bisa membahagiakanmu, maka nanti malam datang ke tempatku, akan aku kasih tahu kau harta yang banyak dan letaknya di mana. Maka 3 orang tadi mengatakan Isa tidak akan bohong. Malam dia datang kepada Nabi Isa dan benar. Isa mengatakan di atas bukit sana, di balik bukitnya ada sebuah gua yang sudah tertimbun oleh batu-batu. Maka datanglah ke sana dan hancurkan batu itu untuk bisa mengambil harta di bawahnya. Berangkat 3 orang tadi dan ternyata benar dia gali dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, berhasil diangkat batu yang menutupi gua itu. Lalu kemudian di dalamnya ditemukan peninggalan raja-raja berupa koin-koin emas, mahkota, harta-harta dan seterusnya. Maka ketika mereka kemudian bersepakat, mari kita sama-sama bekerja untuk mengeluarkan harta ini. Dibawalah keluar. Sampai di luar, terasa lapar, maka kemudian yang satu menawarkan, kalau gitu biar aku saja yang turun untuk mencari makanan. Beli dia makanan. Turun, dapat makanan, bungkus, sambil makan tuh dia mikir, kalau misalnya hanya aku yang menguasai harta itu, dan tidak aku bagi kepada 2 orang yang tadi sama aku, alangkah banyaknya hartaku nanti. Maka dia kepikiran, dia punya ide untuk memberikan racun pada makanannya itu. Dikasihlah racun. Pulang dia ke sana. Sebelum sampai perjalanan sana, 2 orang tadi juga punya pikiran yang sama. Kalau kita singkirkan orang yang satu tadi, maka hartanya hanya kita bisa bagi berdua. Sehingga jatah kita menjadi lebih banyak. Yang bawa makanan datang, orang tadi bersembunyi di balik batu, datang dia, dipukullah kepalanya, mati yang satu tadi. Mereka bergembira sebab merasa bahwa hartanya menjadi lebih banyak, sebab tidak dibagi 3, hanya dibagi 2. Maka sebelum dia berjalan pulang, dia kelaparan dan memakan makanan yang dibawa oleh satu orang yang telah mati tadi. Maka yang terjadi adalah 3-tiganya hilang. Sebab rakus, yang satu kurang, yang satu merasa akan lebih banyak lebih baik, lebih menumpuk harta akan bisa membahagiakan. Betapa kemudian sifat rakus itu ketika menguasai hati manusia. Kita tengok di berita-berita pegawai-pegawai pajak itu kenanya bukan sebab uang yang besar, uang receh-receh yang dia pungli-pungli kecil-kecil nominalnya. Justru dari situ peluang dia diungkap bobrok yang lebih besar. Betapa banyak fakta-fakta yang kemudian bisa menjadi pelajaran kita semuanya, berita-berita yang berseliweran itu. Yang tadinya aman-aman saja, pegawai BUMN, pejabat negara, hanya sebab anaknya bertingkah, hanya sebab uang kecil yang kemudian dia kutip dari orang-orang yang tidak bersalah, justru dari situ pintu segala kesalahannya akhirnya terbuka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah itu ruh ditiup dari mulai kepala, berurutan dia dari kepala. Mengajarkan apa? Sebab kita harus menjaga pikiran. Karena pikiran kita ini lebih cenderung sinyal ke arah negatif ini lebih kencang sekali. Sama kalau kayak kita ngisi di SPBU itu dilarang untuk mengaktifkan handphone. Sebab nanti sinyalnya bisa memancing ada api dari sumber bensin tersebut. Kalau kita naik pesawat, dilarang mengaktifkan handphone sebab bisa merusak sinyal navigasi, terganggu nanti radarnya tuh. Otak kita lebih cepat daripada sinyal-sinyal itu semuanya. Kita kalau nengok apapun tuh lebih kencang. Peluang untuk berbuat jahatnya tuh lebih cepat sekali. Satu pohon bisa membuat 1000 korek api.
Ini analoginya. Tapi satu batang korek api bisa membakar jutaan pohon. Itu pikiran, dahsyatnya pikiran itu seperti itu. Hanya sebab satu orang bisa merubah satu negara atas kebijakannya, atas kekuasaannya. Maka ketika bertemu dengan orang, kedepankan husnuzon. Jangan kita kedepankan buruk sangka. Ada orang nengok dikejar dia sama saya pernah kejar-kejaran dengan orang naik motor, saya naik mobil. Saya klaksonin dari jalan baru. Sebab apa? Saya melihat di tas dia terjuntai ada kabel charger. Dan kabel itu udah hampir masuk ke jari-jari pelek motornya. Karena saya pernah menolong orang kecelakaan sebab terlilit ujung bajunya. Yang ujung baju menjuntai-juntai ke belakang itu bahaya sekali. Apalagi motornya motor bebek yang pakai rantai. Nah, saya khawatir kabel charger dia itu bisa tergulung dan dia ketarik ke belakang begitu. Karena pernah aja kejadian. Saya kejar, saya klaksonin, saya buka jendela, dia makin kencang. Naik beat dia, makin kencang dia. Sampai sebelum air meliuk situ udah hampir dapat, dia motong jalan. Jadi udah kayak kejar-kejaran. Sampai tiba di sebelum belokan arah Rengas Condong tuh saya pepet langsung saya potong. Bang, saya nggak mau maksud apa-apa. Tengok, ada kabel gitu kan. Oh ya makasih bang. Maaf saya tadi buruk sangka. Dia langsung ngomong gitu. Karena dia berpikir ada sesuatu, ada begal lah, ada apa dan sebagainya. Padahal itu hari masih ramai begitu. Saya sore tuh, kayaknya sebelum saya pengajian di Pal 1 tuh. Saya kejar dia. Nah banyak kejadian-kejadian begitu yang kita mengedepankan suuzon, buruk sangka dulu. Padahal bisa jadi maksud orang tuh baik. Ada orang kayak kacamata hitam, dia mepet-mepet perempuan kan. Terus ada yang bilang, oh ini kayaknya mau nyopet nih dia. Kalau gitu aku alihkan perhatiannya. Maka sama dia dihalangi orang tuh, dipisahkan antara perempuan dengan lakinya. Terus si perempuannya, abang maaf itu suami saya buta tuh gitu kan. Padahal buta, memang dia tuntun gitu kan. Maka mepet-mepet bininya. Tapi disangka orang dia mau berbuat jahat sebab dia menggerayang-gerayangi tas perempuan itu begitu. Memang mencari pegangan begitu. Kita seringkali otak kita ini cepat sekali kalau kaitannya dengan yang negatif-negatif. Maka ketika kita ditiupkan roh dari kepala sampai kemudian mata Adam langsung terbelalak dan yang dilihat pertama kali adalah hijaunya surga dengan buah-buahannya yang luar biasa. Dan mata ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda mata adalah busur panah iblis. Mata inilah yang menjadi awal mula orang menjadi jahat dan tergoda. Maka tengok orang-orang tunanetra tuh, banyak yang hafiz Quran. Ada tunanetra hafiz Quran, diumrohkan, dihajikan, ditanya, kira-kira kalau misalnya kami beri engkau kesempatan untuk operasi pergantian itu apa? Transparansi ya, transplantasi mata di Korea misalnya, apakah engkau berkenan? Maka orang tadi menjawab enggak, cukuplah nanti yang Allah berikan kepadaku di dunia ini dan aku bersyukur sebab karena butaku bisa berkunjung ke Baitullah. Banyak karunia kita bersyukur dengan keadaan kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita adalah awal mula panah iblis wanita. Godaan laki-laki, perempuan. Kita cewek seksi misalnya. Sahih masih nampak depan mata, nggak berguna tuh doa. Serius. Alhamdulillah kita baca ayat kursi. Ini barang bagus nih dilihat dosa,
tapi barang bagus di depan mata, istighfarlah dia, ta'awudlah dia, tidak guna. Menyingkir dia, pergi hilang dari pandangan mata, baru ampuh itu doa. Kalau perempuan, godaannya harta. Memang, maka kita harus menjaga pandangan kita. Ruh itu kemudian sampai hidung. Ketika sampai hidung, Rasulullah bersih. Dan Allah mengatakan, wahai Adam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diajarkan Allah langsung pada Nabi Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara idza atasa fasamidhu, jika ada yang bersin fahamidallah, kalau dia mengucapkan ucapan yarhamukallah, dibalas lagi yahdikumullah. Zikir yang paling tua adalah yang paling alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dulu adalah subhanallah. Subhanallah ini asal mulanya ketika kemudian para malaikat mengangkat arsy Allah, lalu kemudian merasa berat, Allah memerintahkan kepada malaikat ucapkan tasbih dengan ucapan subhanallah. Maka para malaikat bilang subhanallah dan mulai terasa ringan arsy Allah itu. Yang kedua, zikir yang tertua adalah alhamdulillah, peristiwa di mana ketika ruh ditiupkan kepada Adam sampai. Ketiga, itu ketika subhanallah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Zikir yang keempat adalah peristiwa di mana Ibrahim sangat bergembira ketika Ismail anaknya ketika disembelih diganti dengan kambing gibas dengan ucapan Allahu Akbar. Maka Nabi diberikan kabar ini oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, zikir yang tertua urutannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka Nabi kemudian saking tajubnya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka itu menjadi zikir kita. Saya ingat dulu sering ikut zikirnya, forumnya Ustadz almarhum Arifin Ilham di Depok, di Bogor. Zikir yang paling sangat menyentuh dari beliau adalah ucapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan suara serak-seraknya yang khas tuh kan. Sangat dahsyat sekali. Jadi lafaz zikir dan itu sangat banyak sekali faedahnya, sangat hebat sekali. Banyak hadis-hadis yang mengisahkan, menceritakan tentang faedah apa keutamaan subhanallah, apa keutamaan la ilaha illallah, apa keutamaan Allahu Akbar dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang jasad kita sedang mati beberapa detik. Hakikatnya adalah sedang mengeluarkan penyakit. Itu kenapa kita disuruh bilang alhamdulillah, mengeluarkan dari hidung, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah sampai larut, sangat lapar sekali. Tadi dia melihat buah-buahan surga. Dia refleks meloncat. Padahal belum sampai itu di kaki, jatuhlah. Maka Allah mengatakan di surat Al-Anbiya kalau tidak salah, khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Tabiat manusia itu selalu tergesa-gesa, pengen tergesa-gesa. Dicontohkan tadi, Adam sampai tiupan ruh di perutnya langsung loncat, ingin menggapai, ingin mengambil buah-buahan yang tadi sudah dilihatnya. Maka Bapak Ibu kita refleksikan saat ini, kata Nabi akan tiba nanti masa di mana engkau lihat masjid penuh,
tapi tak ada lagi yang kemudian khusyuk. Sebab sholat kita ini, semangat sholat itu ada, semangat jamaah ada, cuma nggak tahan dia lama-lama. Pikirannya tuh entah kemana-mana. Ada sebuah cerita menarik dalam sebuah kitab Taurat disebutkan bahwa ulama suatu saat ada yang berkunjung ke masjid lain, lalu kemudian dia sholatnya masbuk dan dia kemudian ikut di barisan belakang. Dia sholat sambil membawa kayu bakar digendong di belakangnya. Orang sebelahnya ini tergores-gores tangannya lupa. Beres sholat, orang-orang ini ngamuk ke dia, kau ini punya otak ada? Kan dia nggak tahu itu ulama ya. Punya otak ada? Sholat bawa kayu gitu. Ulama ini kemudian dengan tawaduknya, dengan santainya ngomong, oh aku kira kalian semua ini terbiasa membawa barang-barang ketika sholat. Imam tuh nampak-nampaknya ada buku banyak di atas kepalanya. Imam tadi sholat tuh sambil mikir materi kajian yang nggak disampaikan tuh, mikir dia. Ada juga jamaah tadi yang dia membawa sak-sak semen di atas kepalanya lagi renov rumah, bapak tuh. Ada lagi jamaah yang kemudian sedang memikirkan pekerjaannya, ada laptop, ada kalkulator dan macam-macam. Sehingga aku kira boleh membawa sesuatu ketika sholat sama seperti kebiasaan kalian. Maka semuanya terdiam bahwa itu renungan memang bisa jadi ya di antara kita datang ke masjid itu tidak dengan kondisi siap untuk kemudian beribadah kepada Allah. Masih banyak angan-angan, masih banyak bayang-bayang, masih banyak samar-samar nampak ada di kepala kita tentang urusan-urusan kita yang belum tuntas. Bahkan kunci hilang ketemu ketika sholat, bahkan jemuran belum diangkat pun terpikirkan ketika sholat, bahkan nanti akan makan apa selepas ini pun terpikirkan. Rasanya pecel lele enak lah nanti habis sholat, habis zikir, berangkat kita langsung dia habis sholat ngomong ke kawan sebelahnya, yuk ke pecel lele. Dari mana dia punya pikiran itu kalau tidak sepanjang sholat tadi? Gak mungkin ujuk-ujuk dia punya ide. Dia sudah memikirkan itu lama tadi, ketika rukuknya, ketika sujudnya dan seterusnya. Maka saya pernah ketemu seorang ustadz yang dia tuh kalau zikir dibuat sesantai mungkin. Ilahana Rabbana anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Muak-muak lah tuh jamaah ustaz. Saya tidak peduli dia begitu. Karena saya ringam nengok orang tuh zikir tidak jelas. Subhanallah, alhamdulillah. Entah zikir apa yang dia lantunkan, entah apa makna yang dia dapatkan. Maka dia kemudian terserah orang itu mau mengikuti zikir saya atau kemudian dia pergi lebih dulu. Tapi yang pasti saya kemudian berikhtiar agar bisa tidak tergesa-gesa. Sebab kata Nabi dia menyampaikan, ketika Nabi capek, ketika Nabi lelah, itu permintaannya satu kepada Bilal, ya Bilal, arihna, istirahatkanlah kami, arihna bis sholat. Karena hakikatnya sholat itu istirahat kita. Sibuk kita nyari duit, sibuk kita ngurusi dunia. Maka satu-satunya tempat untuk istirahat ketika sholat. Maka jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Zikirnya dihayal, santai saja. Kalau tidak mau zikir jamaah masing-masing, cuma pelan saja. Setelah sholat tidak gerusa-gerusu ke sana kemari. Walaupun memang ada kesunahan sebelum sholat, justru sebelum sholat kita diminta buru-buru. Kalau Gus Baha bilang kita harus ada, walaupun dikit kadarnya, harus ada tergesa-gesanya sebelum sholat. Itu mengamalkan dari sabda Allah yang menyampaikan bahwa wafirru ya, dan bersegeralah. Wasari ada di wafir ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah, bercepat-cepatlah. Makanya kalau kata Gus Baha, kalau kita sholat tuh berangkat santai, berjalan gitu kan, itu rasa-rasanya kok kayak tidak ada tergesanya gitu loh. Dibandingkan kita misalnya ngetap absen jam 7 teng misalnya gitu kan. Buru-buru kita, ngebut kita. Maka sholat tuh minimal sampai dari pintu ke soft depan ada agak lari. Itulah kenapa ketika sa'i kita dianjurkan untuk lari-lari kecil, bukan jalan santai. Sekarang ada teknologi skuter pula kan. Itu gimana tuh? Tapi menurut mazhab fikih sah. Tapi bagi orang-orang tertentu, kalau dia masih sehat, seger kewarasan, kok naik skuter itu kan alangkah
malunya, ada rasa terburu-burunya. Tapi dalam hal sholat ketika sudah mulai takbir sampai nanti selesai sampai zikir tidak perlu terburu-buru. Dan tabiat manusia memang seperti itu, dan itu termasuk was-was syaitan. Setan itu masuk mengajak orang untuk buru-buru. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Blitar. Bayangkan tuh. Ada yang 11 menit 11 rakaat 30 menit, 45 menit, 23 menit, 50 menit, 1 jam. Mau apa sih begitu? Apa yang dikejar? Bukankah kita kemudian ketika sholat adalah waktu berlama-lama untuk mengadu kepada Allah? Kok buru-buru? Maka kemudian ulama mengatakan kita ini fenomenanya berada di tahap yang sholat itu kayak hanya mengejar target. Kita banyak tahu nih hadis, kita banyak tahu ilmu. Misalnya rokaat 2 rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Umrah, haji dan umrah begitu kan? Kejar. Yang penting adalah kualitasnya. Boleh banyak, asal berkualitas. Tapi kalau tidak sanggup banyak, ya yang sedikit tidak masalah. Gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, perbaiki sholat, memperbaiki hidup kita. Sholat itu tempat istirahat. Istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan sholat. Sehingga kajian kita malam hari ini bahwa penciptaan Adam dari tanah, lalu kemudian proses di mana ruh dicabut nyawanya, biasanya matanya dan malaikat Israel itu sangat dekat sekali, sebab dia yang dulu berhasil menjuru bumi untuk awal mula bahan Adam sebagai kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah selalu oleh Allah agar kiranya bisa menjadi orang yang tumakninah dalam ibadah-ibadah kita. Kita bisa menghayati apa yang kemudian kita baca, kita gerakkan, kita kita baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, tadi alhamdulillahirabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah beri hidayah, Allah beri karunia, Allah beri kesehatan, dan kita juga doakan tadi disampaikan oleh Pak Haji Tikno bahwa Pak Haji Sunardi sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesembuhan yang paripurna. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ya syafi'al marda wa ya rahimat du'afa wa ya mujib da'watil muttaqin, nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin antamunna ala akhina al-haj Sunardi bisyifa'il kamil wal afiyah at-tamah wa antarudda ilaihi sihhah wa quwwatah. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqaman wa khaffif anhu kulla alamin wa waja' waj'al ma asabahu kaffaratan lidzunubi wa rif'atan lidarajatih wa sababan liqurbati minka ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa farrij humumana wa naffis kurubana wa qdi hawaijana wa yassir umurana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma ja'al ma ta'allamnahu fi hadzal majlis ilman nafi'an waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina warzuqna al-'amala bihi wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma wa imana wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته